Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak fitnah, bukanlah mereka. Ini terjadi kembali fitnah terhadap sebagian kaum muslimin terhadap penghancuran makam yang berlambang salib. Makam bersimbol salib di Bantul dirusak oleh orang yang tidak dikenal. 10 makam di Bantul dirusak orang yang tidak dikenal. Perusakan terungkap pada Minggu 18 Mei 2025 pagi. Warga awalnya temukan makam rusak saat membersihkan rumput. Ada pula papan nisan yang patah. Pelaku mencongkel nisan dari keramik dan kayu. Dari foto yang beredar, nisan yang dirusak memuat simbol salib. Bupati Bantul sebut aksi perusakan makam tak masuk akal, mencerminkan ketidaktahuan pelaku terhadap ajaran agama. Selain Bantul, perusakan makam salib juga terjadi di Baluarti, Kota Gede, Yogyakarta. Polisi periksa saksi dan menelusuri CCTV dari lingkungan sekitar. Rame-rame di media sosial memberikan tanggapan dan tuduhan ini sangat keji. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai saat ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, masih memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa memeluk agama Islam, dan mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Ada berita tentang penghancuran 10 makam di Bantul, Yogyakarta. Dan para netizen di komentar ini bahwasanya pelakunya adalah kaum muslimin. Walaupun tidak menyebutkan agamanya, tetapi mereka seolah-olah menyudutkan kaum muslimin. Padahal minoritas, apalagi mayoritas. Makanya kita sebagai kaum muslimin, ketika ada suatu berita maka wajib bertabayun. Makanya dengan adanya penghancuran makam ini, yang dikira oleh sebagian masyarakat dari kalangan mereka bahwasanya pelakunya kaum muslimin, yang menghancurkan mayoritas, dan ini adalah sebuah fitnah yang keji. Makanya di dalam agama kita dilarang keras yang namanya suuzon, suuzon. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qol, iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sifat buruk sangka, karena sesungguhnya sifat buruk sangka adalah sedusta-dusta ucapan. Sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan, dengan beredarnya penghancuran 10 makam yang berlambangkan salib, mereka menuduh yang beragama Islam yang melakukan hal tersebut. Padahal yang melakukan ternyata dari pihak mereka sendiri, yaitu seorang pelajar yang berumur 16 tahun, beragama Kristen, yang telah menghancurkan makam yang berlambangkan salib tersebut. Ternyata polisi tangkap terduga pelaku perusakan nisan umat Nasrani di Bantul. Baik, kita baca ini sangat menarik. Polisi masih menyelidiki motif terduga pelaku melakukan perusakan nisan umat Nasrani di Bantul.
Nah, ini ada gambarnya. Nisan umat Nasrani di Makam Bantul, Yogyakarta diduga dirusak oleh orang yang tidak dikenal Minggu 18 Mei 2025. Nah, baik. Selanjutnya, nah ini. Kepolisian Resor Kabupaten Bantul, Yogyakarta menangkap terduga pelaku perusakan nisan umat Nasrani di Makam Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta. Pelaku ditangkap di rumahnya di Desa Pringgolayan, Kecamatan Banguntapan, Bantul pada Senin 19 Mei 2025 sekitar pukul 15. Ini nih. Pelaku yang ditangkap adalah ANF, 16 tahun, seorang pelajar laki-laki beragama Kristen. Terduga pelaku telah mengakui perbuatannya bahwa dia yang merusak nisan, baik yang berada di Makam Kota Gede dan makam di Banguntapan, Bantul. Kata Kepala Seksi Humas Polres Bantul, Ajun Komisaris Polisi 1 Nengah, Jeffrey Prana Widayana. Makanya jangan kepanasan dulu, jangan menuduh dulu tanpa klarifikasi atau bukti yang nyata dari pihak kepolisian. Ini adalah suatu fitnah yang menyudutkan kaum muslimin. Islam ya sebagai agama yang rahmatan lil alamin, ya, agama yang Allah ridhoi, makanya diutusnya Rasulullah SAW ke dunia ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali engkau sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh manusia, seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Kaum muslimin atau oknum-oknum kaum muslimin mungkin ada yang jahat, ada yang tidak sesuai perilakunya, sesuai Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Itu ada. Tetapi kalau udah menyudutkan Islam, kalau sudah menyudutkan agamanya, ini adalah fitnah. Fitnah bagi kaum muslimin, terkhusus di Indonesia. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, memang tak henti-hentinya mereka, ya, yaitu oten-oten atau golongan dari pihak sebelah ini selalu memfitnah, memframing ya, kita sebagai kaum mukminin, kaum muslimin minoritas saja kadang sudah membuat gaduh, membuat fitnah, padahal kita tidak melakukan. Padahal yang melakukan penghancuran adalah dari agama mereka sendiri, bukan dari agama kita. Tetapi fitnahnya itu menyudutkan agama kita. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagai contoh kita ambil kemarin kasus si Donald ini. Ya, mereka ini dari pihak mereka, atau si Rudis Simamora itu juga dari pihak mereka. Banyak sekali, atau dari Edis TV ya, yang selalu menyudutkan kaum muslimin. Kalau diajak debat mereka diam, tapi koar-koar di media sosial memfitnah kaum muslimin, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad sebagai tokoh fiktif, makan daging bab satu ini dan itu, menginjak-injak Al-Quran seperti si perempuan Genata dan yang lainnya. Tetapi ketika dilayanin, mereka kabur. Mana sikap kesatria mereka? Kita tidak mencari kebencian, kita mencari kedamaian. Tapi kalau sudah difitnah, kita yang akan bergerak. Ya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, jangankan untuk menghancurkan makam yang bersalib, kita mengganggu ibadah mereka saja di dalam agama kita tidak boleh. Ya. Menyakiti orang yang tidak seagama saja tidak boleh, apalagi menghancurkan makam mereka, menghancurkan misalnya salib atau keyakinan mereka, tidak boleh, karena mudaratnya lebih besar. Agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin, agama yang toleransi, sangat toleransi terhadap ajaran lain. Tetapi kalau sudah Islam diserang, kalau Islam sudah difitnah, ini adalah tantangan besar bagi kita.
untuk kita lawan. Ya, dilawan dengan diskusi, dilawan dengan data dan fakta. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Allah esa, Allah tempat bergantung, dan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Hanya Islam agama yang Allah ridhoi, hanya Islam agama yang akan masuk surga. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.